Selamat datang di channel Fakta Militer. Halo Sobat Fakta Militer. Konflik antara Cina dengan berbagai negara di Laut Cina Selatan soal kepemilikan wilayah telah lama menjadi perhatian banyak pihak. Sebab bukan hanya dikhawatirkan akan memicu lahirnya perang senjata, tapi juga akan mengancam keamanan di kawasan yang sangat vital bagi lalu lintas perdagangan dan transportasi dunia itu. Wilayah Laut Cina Selatan bukan hanya sebagai jalur perdagangan yang strategis, akan tetapi juga memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Namun negeri tirai bambu terus menegaskan kepemilikannya atas wilayah itu. Cina dengan tegas mengklaim bahwa di bawah hukum internasional, militer asing tidak dapat melakukan kegiatan pengumpulan intelijen seperti penerbangan pengintaian di wilayah zona ekonomi eksklusif. Ketegangan dan perebutan wilayah di Laut Cina Selatan sendiri bukanlah hal yang baru. Hal ini telah terjadi sejak awal tahun 1970-an, di mana negara-negara yang turut memperebutkan wilayah ini diantaranya yaitu Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan, Vietnam, dan Indonesia. Adapun wilayah yang paling banyak diperebutkan di Laut Cina Selatan, salah satunya adalah Kepulauan Spratly, yang memiliki sumber daya alam yang kaya dan daerah penangkapan ikan. Maka dari itu Cina sangat agresif mengklaim Laut Cina Selatan dan membangun pulau buatan di wilayah itu. Menurut Departemen Pertahanan AS, Cina telah membangun sekitar 3.200 hektar tanah baru di Kepulauan Spratly sejak tahun 2013. Maka dari itu atas aksi Cina yang terus menebarkan ancaman dengan terus memperkuat militernya di Laut Cina Selatan, bikin sejumlah negara di Asia Tenggara geram. Bahkan sejumlah negara lain juga ikut marah dan menyatakan mereka siap menghadapi Cina. Contohnya seperti India dan Jepang. India yang sudah jelas tidak berhubungan langsung dengan Laut Cina Selatan, juga mengirimkan armada tempurnya untuk bergabung dengan Amerika Serikat yang sudah menempatkan kapal perang berpeluru kendali balistik. Sementara Jepang sudah menghadirkan kapal induk yang bergabung dengan gugus laut yang siap menghadapi segala macam ancaman dari Cina. Saat ini krisis yang terjadi di Laut Cina Selatan telah menjadi babak baru di tengah penyakit yang melanda dunia saat ini. Sedangkan Cina berusaha mati-matian memegang klaim atas hak Laut Cina Selatan yang dipercaya adalah bagian dari wilayah maritim Beijing. Sementara itu, Vietnam yang sudah jelas sebagai salah satu negara yang terdekat dengan Laut Cina Selatan, baru-baru ini diusir oleh Cina dan dilarang masuk ke wilayah tersebut. Klaim sepihak oleh Cina ini membuat beberapa negara meradang, salah satunya Amerika, dan diketahui mereka sudah mengirim kapal militer untuk melakukan intervensi ke Laut Cina Selatan. Walaupun begitu, Cina tak menyerah dan masih kukuh dengan klaim Laut Cina Selatan sebagai bagian dari wilayahnya. Menurut laporan independen, selain kapal perang dari AS, ada beberapa kapal perang lain dan kapal induk yang turut bergabung. Setidaknya ada 4 negara yang unjuk kekuatan di Laut Cina Selatan. Mereka adalah Amerika Serikat, Jepang, Filipina, dan India. Setelah selama 1 minggu latihan bersama, kapal perang AS lainnya berlayar di dekat pulau yang diklaim oleh Cina. Maka tindakan itu diprotes oleh Cina karena dianggap melanggar kedaulatannya. Akan tetapi Angkatan Laut AS menyatakan telah melakukan kebebasan operasi di wilayah navigasi di perairan internasional di seluruh dunia, bahkan di lautan sekutu yang dikatakan adalah milik mereka. Saat ini Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan, Vietnam, dan Indonesia diklaim memiliki hak yang sama atas Laut Cina Selatan. Tapi AS, Jepang, dan India tidak memiliki klaim teritorial di sana. Dalam tantangan sebelumnya ke Cina di perairan Asia, kapal perusak AS lainnya menuju Selat Taiwan pada bulan April. Perairan itulah yang memisahkan Taiwan dan Beijing. Sementara itu, klaim atas Laut Cina Selatan tak henti-hentinya disuarakan oleh Cina. Pertanyaannya,
Kenapa Cina begitu getol menginginkan Laut Cina Selatan sampai berani mengklaim secara sepihak wilayah itu? Menurut Administrasi Informasi Energi AS, Laut Cina Selatan menyimpan sumber daya alam yang sangat menggiurkan bagi setiap negara-negara di dunia. Diperkirakan ada 11 miliar barel cadangan minyak yang belum dimanfaatkan dan 190 triliun kaki kubik gas alam di wilayah ini. Menurut hukum internasional, setiap negara memiliki hak untuk mengklaim hingga 12 mil laut dari pantai sebagai wilayahnya dan dapat membentang zona ekonomi eksklusif hingga 200 mil laut untuk kegiatan memancing atau pengeboran energi. Namun negeri tirai bambu telah mengklaim luasnya mencapai 1.200 mil. Menurut data CNBC Indonesia, ada sejumlah alasan mengapa Laut Cina Selatan menjadi sangat penting. Yang pertama, karena ini adalah jalur terkemuka dengan perdagangan senilai 5,3 triliun US dollar yang melintasi perairan ini tiap tahun. Hampir sepertiga dari semua perdagangan maritim global, tulis media itu. Kedua, apa yang ada di dalam Laut Cina Selatan adalah gas dan minyak. AS diperkirakan sudah menempatkan kaki di 11 miliar barel minyak dan 190 triliun kaki kubik gas di laut ini. Sementara Cina juga kabarnya sudah menjejakkan kaki di daerah itu dengan perkiraan 125 miliar barel minyak dan 500 triliun kaki kubik gas alam, meskipun belum ada penemuan yang berarti. Sementara itu, pengamat dari think tank Rand Corporation di AS, Timothy Heald, mengatakan bahwa peningkatan aktivitas militer AS salah satunya adalah hasil dari kegagalan upaya diplomatik untuk menyelesaikan konflik antara kedua negara. Apalagi Laut Cina Selatan adalah jantung perdagangan global dan keamanan AS. Cina telah menegaskan kepemilikannya atas wilayah air internasional yang sangat penting bagi perdagangan global dan keamanan AS, katanya. Untuk mendukung klaimnya, Cina telah meningkatkan kegiatan pembangunan pulau buatan di Laut Cina Selatan, meningkatkan patroli dan penyebaran militernya, dan memaksa negara-negara tetangganya untuk mematuhi tuntutannya. Ini membuat AS tidak memiliki pilihan selain untuk meningkatkan kegiatan militernya di Laut Cina Selatan untuk mengirim pesan yang jelas bahwa Washington serius mempertahankan status internasional Laut Cina Selatan dan perairan di rantai pulau pertama dan menunjukkan keinginan negara itu untuk memegang komitmen aliansinya. Sedangkan menurut Wu Shichun, Presiden Institut Nasional Cina untuk Studi Laut Cina Selatan, mengatakan AS menganggap Cina sebagai pesaing utamanya dalam meraih kepercayaan Indo-Pasifik. Dari perspektif AS, Laut Cina Selatan sangat diperlukan untuk hegemoninya di Pasifik Barat. Ini adalah arteri vital bagi kekuatan laut gaya AS dan masalah praktis untuk dimanipulasi di tengah kebangkitan dan pertumbuhan kekuatan maritim Cina, tulis Shichun dalam sebuah opini yang dimuat oleh South China Morning Post. Dari perspektif Cina, soal Laut Cina Selatan lebih ke masalah kedaulatan, keamanan, dan pembangunannya semua dipertaruhkan, termasuk jadi tuan rumah jalur komunikasi strategis itu.